Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif, NPM 1863-1027. Pada hari ini saya akan menjelaskan melalui recording video mengenai menjawab soal ujian akhir semester 6 mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Kita akan melihat soal terlebih dahulu. Nah, pada UAS kali ini ada dua pilihan. Sebenarnya ada pilihan A, ada pilihan B. Dan untuk yang UAS kali ini saya milih soal pilihan A. Yang pertama adalah download contoh aplikasi sistem informasi dari website, kemudian jalankan di laptop Anda. Aplikasi yang saya install di sini adalah DPWA, seperti yang sudah diberikan oleh dosen kami di Learning Uniska. Dan yang kedua adalah lakukan teknik pengujian keamanan di bawah ini. Yang pertama adalah DOM-based cross-site scripting atau XSS. Yang kedua brute force, dan yang ketiga adalah SQL injection. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menginstal aplikasi DPWA. Di sini saya sudah menginstalnya. Saya akan mengulang sedikit bagaimana cara install DPWA tersebut. Setelah aplikasi DPWA kita download, kita kembali membuka exam kita, karena menginstal DPWA ini biasa menggunakan exam. Exam kita buka, masuk ke htdocs. Nah, file exam yang sudah kita download tadi, bentuknya adalah zip. Zip ini kita ekstrak, nanti menghasilkan file seperti ini. Nah, sebelum kita menginstal, jangan lupa untuk mengaktifkan ini. Mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Ini kita start dua-duanya. Setelah sudah jalan, baru kita masuk ke dalam folder. Kita lihat di folder config. Nah, di sini ada config inc php. Sebelumnya ini ada tambahan dot di sini. Nah, itu kita ya hapus. Kita buka. Nah, pada bagian password ini kita hapus. Sebelumnya ada nih isian passwordnya. Di sini kita hapus supaya kita bisa membuka aplikasi di DPWA tersebut. Baiklah, saya akan langsung membuka aplikasi DPWA yang sudah saya download. Kita logout dulu. Kita keluarkan semua. Nah, di sini kita masuk dengan menggunakan localhost /dpwa. Ini kita hapus dulu /dpwa. Oke, nah kita sudah masuk ke halaman login.php. Di sini kita login dengan admin, username-nya, passwordnya adalah password. Oke, setelah kita di dalam aplikasi DPWA ini, kita akan mencoba 3 buah perintah soal tadi. Yang pertama adalah XSS DOM, yang kedua adalah brute force, dan yang ketiga adalah SQL injection. Yang pertama kita akan melakukan XSS DOM. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sudah saya buat sedikit catatan agar yang saya jelaskan bisa lebih dipahami.
Nah ini, kita perbesar dulu. Jadi DOM based XSS ini merupakan serangan yang terjadi jika web aplikasi menulis data ke dokumen objek model atau DOM tanpa sanitization yang tepat. Penyerang dapat memanipulasi data ini untuk memasukkan konten XSS pada halaman web seperti kode JavaScript yang berbahaya. Umumnya, DOM-based XSS ini tidak melibatkan proses di server, murni memanfaatkan kesalahan pada sisi klien. Contohnya, kita akan masuk ke contoh. Nah, di XSS DOM ini kita memilih bahasa. Kemudian kita di sini ada 4 pilihan, English, French, Spanish, Jerman. Kita coba pilih yang English, kemudian kita select. Kita lihat di bagian URL ini. Di bagian URL pada DOM XSS ini, defaultnya adalah English. Itu bahasa yang sudah kita pilih. Seperti pada penjelasan kali ini, ketika kita memilih salah satu bahasa, maka pada URL akan tertulis demikian. /dpwa/vulnerabilities /xss _d/default sama dengan English. Terlihat value dari default adalah English, dan value ini dituliskan pada dokumen yang ditampilkan. Terlihat ada dua tulisan English, terlihat ada tulisan English yang di fitur ganti bahasa ini, seperti ini. Kemudian kita coba merubah value-nya menjadi Indonesia. Kita langsung buka di sini aja, Indonesia. Nah, maka muncullah di sini Indonesia, padahal tidak ada pilihan Indonesia sebelumnya. Artinya URL pada web aplikasi ini dia masih membaca perintah pada URL tersebut sebagai bahasa HTML. Kemudian kita lihat lagi ke penjelasan. Tulisan English tadi berubah menjadi Indonesia sudah. Nah, karena value ini dituliskan pada dokumen HTML yang ditampilkan, maka kita bisa menggunakan text script untuk mengecek apakah kita bisa melakukan XSS atau tidak. Sebelum kita ke sini, kita lihat dulu di sini, di Ctrl U. Kalimat yang sudah kita masukkan tadi, apakah benar-benar diterima. Oke, sebelum kita ke yang tadi, nah kita lihat di sini nih. Nah, karena ini dokumen wide, jadi apa yang kita tuliskan di URL, maka semuanya akan terbaca sebagai teks HTML. Coba kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini. Ketika kita masukkan bahasa kalimat lain di default URL itu, maka akan terbaca sebagai teks HTML. Terbukti pada bagian di sini. Dia membaca sebagai bahasa HTML dan penulisannya pun sama. Option value Indonesia, /option. Kemudian karena value ini dituliskan pada dokumen HTML yang ditampilkan, maka kita bisa menggunakan text script untuk mengecek apakah kita bisa melakukan XSS atau tidak. Kita coba seperti perintah ini. Script alert XSS script. Kita coba masukkan. Ini murni kesalahan pada tampilan klien. Nah, localhost misalkan XSS. Oke. Dan pop-up bertuliskan XSS akan muncul. Seperti pada tampilan yang tadi. Hal ini terjadi karena pada value index parameter default dituliskan langsung ke dalam dokumen HTML yang ditampilkan menggunakan dokumen wide. Untuk kasus ini, bisa dilakukan pencegahan dengan merubah decode URI
dalam kurung length menjadi encode URL length. Ini digunakan untuk melakukan URL encoding pada variable length yang dimana isi adalah value dari indeks atau parameter default. Di mana lokasi decode URL-nya yaitu ada pada bagian sini. Kita Ctrl U, kita lihat. Nah, di sini masih decode URL. Bisa kita ganti menjadi encode URL agar web yang kita buat menjadi lebih aman. Sehingga URL pada bagian atas ini tidak bisa dirubah-rubah oleh penyerang. Itu saja yang berkaitan dengan DOM XSS. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Ini kita tandai dulu bahwa sudah. Ini sudah. Kita tandai dengan tanda apa ya? Dengan tanda OK. Dan brute force. Oke, sebelum kita ke brute force, saya ada penjelasan sedikit terkait brute force. Sudah saya catat di sini. Kita perbesar. Brute force merupakan serangan yang dilakukan untuk mengupayakan mendapatkan akses sebuah akun dengan menebak username dan password yang digunakan. Dalam melancarkan serangannya, pelaku menggunakan metode trial and error dengan mencoba seluruh kombinasi kata sandi agar bisa melewati proses autentikasi. Baik, pada penerapan brute force kali ini saya menggunakan Windows, sehingga untuk aplikasi pendukung yang saya gunakan bukan seperti pada video contoh yaitu menggunakan Hydra. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Boobsuite Community Edition. Kita buka terlebih dahulu. Fungsinya sama untuk melakukan brute force terhadap suatu web dengan cara menebak username dan password sampai mendapatkan username dan password yang benar yang bisa dilakukan login. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Masih loading. Oke, kita lanjutkan mengenai aplikasi Boobsuite untuk brute force. Setelah kita buka, ini kita next. Kita coba starting project. Oke, sudah masuk. Kita perbesar. Nah, pada aplikasi Boobsuite ini banyak sekali barbar yang sudah disediakan. Kita coba masuk ke bagian proxy untuk ke tahap selanjutnya. Interception-nya kita off, kemudian kita
open browser. Kita tunggu lagi karena ini lumayan lama, laptop kurang mendukung. Oke, setelah browser di Boobsuite tadi sudah kita buka, kita coba login ke localhost /dpwa login php. Kita login. Mengganggu sekali ini. Nah, taruh di bawah aja. Setelah itu kita login dengan yang tadi, admin password. Setelah itu kita masuk ke WordPress. Nah, di WordPress ini kita ditampilkan sebuah tampilan login page. Username dan password kita isi sembarang. Karena kita tidak tahu loginnya apa yang betul. Kita coba QWERTY. Coba kita reply kembali di sini. Serangan WordPress adalah upaya mendapatkan akses sebuah akun dengan menebak username dan password yang digunakan. Kita tebak aja di sini username admin, passwordnya adalah QWERTY. Login. Nah, username and or password incorrect. Kita kembali ke aplikasi Boobsuite, interceptnya kita on, kemudian kita kembali ke sini, kita coba lagi sekali admin, QWERTY. Nah, setelah ini kita kembali ke sini. Kita login. Oke, kenapa kita bolak-balik di intercept is on? Jadi pada saat kita intercept is off, kita masuk ke browser, kemudian kita login ke aplikasi PWA-nya, kemudian kita ke WordPress. Nah, kemudian pada saat kita mau mencoba masuk ke tampilan login WordPress, intercept kita off agar proses intercept kita on agar proses pada refresh web ini berakhir, sehingga dia akan merekam kegiatan yang kita lakukan. Kita tadi sudah mencoba username admin, passwordnya tadi apa tadi saya lupa, antara QWERTY atau 12345. Kemudian kita buka ke sini, maka dia akan merekam kegiatan kita. Nah, ini username admin, password 12345 tadi saya coba. Kemudian kita ke action, kita klik kanan, send to intruder. Nah, send to intruder. Kemudian ke position. Nah, pada bagian ini kita hapus saja nih. Kita hapus dulu dolarnya semua. Setelah dihapus dolar semua, yang kita perlukan adalah di bagian username dan password. Jadi pada bagian ini kita add dolar, dan pada bagian password kita add juga dolarnya. Karena yang kita ingin cari adalah username dan password. Setelah itu kita masuk ke pilots. Kita masuk ke pilots. Nah, di sini kalau di Hydra kita membuat
file txt berupa tebak-tebakan mengenai user dan tebakan kata mengenai password. Di sini kita coba menggunakan pilot option, kita add. Di sini kita coba mungkin kalimat yang sering digunakan untuk username dan password itu adalah admin. Kita tambah. Kemudian yang kedua adalah root. Dan yang ketiga adalah password. Dan yang keempat mungkin QWERTY. 1, 2, 3, 4, 5 kan tadi salah sudah. Kita coba QWERTY. Oke, kita ada coba 4 buah kata yang sering digunakan untuk pengisian username dan juga password. Nah, tahap selanjutnya adalah start attack. Jadi aplikasi Bobsuite ini akan mencoba men-attack sebuah tampilan login DPWA tadi dengan cara mencoba mencocokkan kalimat-kalimat 4 buah kalimat ini ke dalam user dan password dari boot postnya DPWA tadi. Oke, kita start attack. Nah, proses serangan sudah dilakukan. Di sini dia ada 2 kali mencoba mengotak-atik user dan passwordnya. Kita lihat pada bagian pertama. Di sini dia mencoba admin password 1345, root password 1345, passwordnya 1345, QWERTY 1345, admin root, username admin, password root, username admin, passwordnya password, username admin, passwordnya QWERTY. Kita lihat terlihatnya sangat mudah kalau kita menggunakan aplikasi Bobsuite. Cukup ke bagian response, kemudian ke render. Di render ini dia akan menampilkan tampilan DPWA login brute force tadi, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini masuk. Kita lihat. Nah, ternyata username password masih salah. Kita coba yang ini. Siapa tahu kan passwordnya username username-nya passwordnya adalah 12345. Kita coba-coba aja karena serangan brute force tadi adalah trial and error. Kita lihat salah lagi, kemudian kita coba ke password yang ini. Main lama, apakah betul? Kita lihat. Nah, ternyata di bagian password ini betul bisa login karena tampilannya bukan incorrect lagi, tetapi welcome to the password protect area admin. Kita lihat passwordnya tadi apa, kemudian kita coba di Chrome. Ini username admin, passwordnya password. Oke deh, kita coba di sini. Kita close dulu, kita ke brute post. Tadi kita coba yang salah dulu, admin password QWERTY login salah. Kemudian yang tadi username admin password admin password. Nah, betul. Nah, dari sini kita bisa mengetahui username akun daripada sebuah web aplikasi. Serangan ini sangat berbahaya karena ketika kita berhasil mendapatkan hak akses dari akun orang, kita bisa mengeksploitasi isi dari akun mereka. Kembali kita lihat ke kalimat ini. Dalam melancarkan serangannya, pelaku menggunakan metode trial and error dengan mencoba seluruh kombinasi kata sandi agar bisa melewati proses autentikasi. Nah, itu tadi brute force sudah kita lakukan dengan baik.
tinggal satu nih, SQL injection. Kita close dulu yang ini, kita close. Kemudian ini kita close, karena kita sudah tidak memerlukan tampilan ini lagi, memakai browse suite lagi, karena SQL injection kita lakukan langsung di aplikasi DPWA-nya. Kita keluar, ini sudah keluar SQL injection. Kembali kita ke ini. Nah, di sini ada pilihan SQL injection. Nah, di sini kita disuruh milih user ID. Coba kita masukkan user ID-nya adalah 1. Submit. Nah, di sini keluar first name-nya admin, username-nya admin. Apa sih yang dikeluarkannya itu? Ini bukan untuk login page. Kedua, 3. Jadi dia bisa mengeluarkan hasil dari angka. Kemudian kita coba masukkan tanda petik. Nah, di sini mengeluarkan syntax error, artinya JavaScript-nya tidak memblok tanda petik seperti ini. Sehingga di sini ada salah satu kelemahan dari dari web aplikasi DPWA ini. Karena ketika orang mencoba menyerang, dia memasukkan kata petik, ketika ada kesalahan di situ ada salah satu kelemahan. Nah, selanjutnya SQL injection ini apa sih? Kita coba buka di penjelasan. Oke, kita perbesar. SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerangan untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layer database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. Keberhasilan serangan SQL injection memungkinkan penyerang untuk dapat mengakses seluruh database, tabel, dan query pada aplikasi, di mana seperti yang diketahui, database merupakan inti data pada aplikasi. Apabila informasi mengenai pengguna, misal nama, tanggal lahir, NIP, jabatan email, nomor telepon, dan lain sebagainya, diketahui, maka penyerang dapat melakukan serangan lanjutan terhadap aplikasi. Pada contoh kali ini kita akan mengikuti seperti yang ada di video pembelajaran. Kita akan mencari tahu username dan password login yang tersimpan pada database aplikasi DPWA. Oke, ini kita perkecil dulu, kita masuk lagi ke dalam sini. Perintah yang sering digunakan pada SQL injection untuk mengetahui username dan password adalah dengan seperti ini. Ini tanda petik union select user slash password from users, kemudian tanda pagar. Tanda pagar ini. Nah, jadi di sini dia akan memilih user dan password dari user. Diawali dengan tanda petik, karena tanda petik ini bacanya adalah sebuah perintah. Kita submit. Nah, langsung keluar nih, di sini ada 5 buah username dan password. Ada admin, ada Gordon B, ada 1337, ada Pablo, ada Smithy. Kemudian, nah, ini adalah password dari login admin tersebut. Sampai di sini kita harus menghashing dulu atau merubah kata ini menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami dengan cara seperti ini. Kita menggunakan MD5 online. Semoga bisa aplikasi digunakan. Oke, ini kita copy, kita masuk sini. Kita decrypt. Tidak ada. Kita coba ini, Gordon B.
Nah, passwordnya adalah ABC123. ABC123. Dengan menggunakan first name Gordon B, passwordnya 12 ABC123. Kita coba login di Burpos. Coba-coba aja ya, siapa tahu berhasil. Gordon B ABC123. Kita login. Nah, artinya untuk untuk mencari username dan password untuk meretas akun orang, kita bisa menggunakan SQL injection juga dengan mengambil data pada database-nya. Seperti yang kita lakukan tadi di sini. Artinya pada DPW ini ada 5 buah akun. Yang pertama tadi ada admin. Ini tadi admin password yang kita dapatkan dari Burpos. Kemudian Gordon B dengan password ABC123. Dan masih ada 3 akun lagi. Ini kita lakukan hal yang sama sehingga mendapatkan username dan password yang bisa diakses. Baiklah, untuk soal pilihan A tadi mengenai teknik pengujian keamanan, yaitu DOM-based, cross-site scripting, SSS, Burpos, dan SQL injection semuanya sudah kita lakukan dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah, dan sudah kita sesuaikan dengan apa yang dilakukan pada video pembelajaran. Oke, saya stop share dulu. Demikian cara melakukan teknik keamanan informasi pada pada mata kuliah keamanan sistem komputer di semester 6 dengan 3 teknik tadi. Maka saya akhiri video pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.